Ada yang lagi heboh ini kawan inilah, tapi kehebohan ini justru membingungkan sampai-sampai semua pihak terkait muncul ke banyak media memberikan pernyataan. Wah, ada apa lagi ya kira-kira? Apa jangan-jangan ada kasus yang viral atau upaya pengalihan isu besar? Ups! Beberapa waktu lalu masyarakat di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten ini dihebohkan dengan adanya pagar laut yang membentang sejauh 30,16 km. Pagar laut itu terbuat dari bambu dengan tinggi sekitar 6 meter, membentang sepanjang 6 kecamatan yang meliputi 16 desa. Dan gak satu pun pihak terkait yang mengaku mengetahui ada proyek sebesar ini. Halah, jadi ingat legenda Bandung Bondowoso bisa bikin sesuatu dalam semalam. Yah, gimana gak lucu sekaligus konyol ya kawan inilah. Gak ada satupun orang di negara ini yang tahu pagar laut itu kerjaan siapa. Aneh banget kan? Yang ada malah saling tunjuk, saling menyalahkan karena akhirnya ketahuan. Maksudnya kebobolan. Tapi kalau sudah kadung begini pasti ada saja yang sibuk mikirin strategi dan susun jawaban kalau ditanya media. Padahal kalau nggak tahu pagar goib itu siapa pemiliknya, ya tinggal dirobohin aja gitu saja, kok repot. Sebelum kita lanjutkan, coba kita lihat apa komentar warganet soal munculnya pagar laut itu. Yang pertama, ini dia komentarnya. Loh, katanya negara berdaulat, kok ada pagar laut sepanjang 30 meter gak tahu? Kocak! Duh, sabar kawan inilah netizen. Ada lagi nih yang aneh bin ajaib. Pemerintah bilang nggak tahu pemiliknya, mana mungkin simsalabim jadi dalam satu malam. Pasti dikerjakan berbulan-bulan lamanya, mustahil. Nggak ada yang lihat dan nggak ada yang tahu siapa yang mengerjakan itu. Nah kan, masa nggak tahu dan nggak ada yang lihat apa diancam biar nggak lapor. Tapi percuma juga lapor polisi, nggak bakal digubris juga. Ada lagi nih kawan inilah, ini lucu juga ya. Kok laut ada kaflingnya ya? Ini udah kayak perumahan, apa jangan-jangan mau bangun komplek perumahan baru lagi di situ? Ups. Nah, yang ini satu lagi nih kawan inilah, ini juga lucu sih. Kalau nggak ada yang tahu, kan ada KPLP, Polairut dan Marinir yang menjaga laut. Masa nggak pernah patroli lewat sana? Aduh, stok sabar netizen memang sudah habis ini kayaknya ya. Iyalah, wajar aja. Coba kalau nggak ketahuan, makin sengsara itu warga pesisir karena dampak pagar laut goib itu. Perusahaan milik Kolong Merat Sugianto Kusuma alias Aguan, Agung Sedayu Group dituding menjadi dalang dari pagar laut itu. Tapi tudingan itu dibantah. Melalui kuasa hukum pihak Agung Sedayu Group, Muanas Alaidit menyatakan jika tidak ada keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pemasangan pagar laut. Kami menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti maupun fakta hukum yang mengaitkan Agung Sedayu Group dengan tindakan tersebut. Muanas mengklaim kliennya memiliki komitmen tinggi untuk melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap pembangunan. Dia memastikan perusahaan milik Aguan itu tak pernah melakukan tindakan yang menghalangi akses masyarakat termasuk nelayan ke sumber daya laut. Masa sih Pak Muanas? Kok beda sama pengakuan warga sekitar pesisir sih Pak? Bantahan kuasa hukum Aguan ini bertolak belakang dengan kesaksian warga sekaligus nelayan Desa Kronjo, Tangerang yang bernama Heru Mapunca. Heru mengaku pernah bertemu dengan pelaku pemasangan pagar laut. Menurutnya pemasangan pagar laut dilakukan pada malam hari. Dia juga melihat 5 unit mobil truk sedang konvoi membawa muatan bambu menuju Pulau Cangkir. Karena penasaran, Heru mengecek ke lokasi. Dia kaget ada sejumlah tukang yang sedang sibuk memilah bambu. Ini yang disampaikan Heru. 5 unit truk tuh konvoi, ada apa nih? Jangan-jangan ada proyek nih kan? Pagi saya lihat, oh iya ternyata bongkaran tuh. Ada tukangnya banyak milih-milihin bambu. Heru pun bertanya kepada salah satu tukang dan dijawab jika proyek pagar laut ini adalah garapan Agung Sedayu yang dimiliki oleh Aguan itu. Mang, ini bambu buat apa? Tanya Heru kepada tukang tersebut yang dijawab, mau buat pagar di laut. Ini proyek siapa? Tanya Heru lagi. Kemudian dijawab sama si tukang, Agung Sedayu.
Para tukang misterius itu berjumlah 10 orang dalam melancarkan aksi pemasangan pagar laut menggunakan 3 perahu. Heru sempat protes karena tidak ada sosialisasi kepada warga sekitar. Akan tetapi si tukang menjawab sudah koordinasi dengan ketua RT setempat. Oh, banyak 10 orang tukang, 3 perahu kalau nggak salah. Hebat pemborongnya, laut saja diuruk, di pagar-pagar gitu. Pak RT setempat harus ditanyain nih, bener nggak tuh apa yang dibilang si tukang kalau sudah dapat izin pagarin laut dari RT setempat? Tapi makin bingung ya kawan inilah, yang satu membantah, yang satu mengaku kalau melihat langsung. Jadi siapa dong yang bohong? Setelah ramai dan jadi sorotan, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menyegel pagar laut tanpa izin itu. Penyegelan dilakukan karena diduga tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKP-RL. Langkah itu diklaim merupakan sikap tegas KKP dalam merespon aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Aneh juga, kenapa mesti disegel sih? Bongkar saja Pak, kan katanya nggak tahu pemiliknya siapa. Sudah begitu sudah diaduin sama warga pada Agustus 2024 waktu pagarnya masih sepanjang 7 km. Jadi tegas dari mana Pak? Kalau beneran tegas, begitu ada warga nelayan yang lapor langsung direspon dan ditindaklanjuti. Udah rame aja, baru pada kerja semuanya. Pada cuci tangan semua ini pejabat. Kesel juga lama-lama nih. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan mengaku sudah melakukan inspeksi mendadak atau sidak terkait pagar laut. Hasilnya, pagar tersebut memang benar adanya serta dikatakan menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pemanfaatan wilayah pesisir yang tentu saja mengancam kehidupan nelayan. Ia meyakini pagar ini didirikan tanpa izin dan terindikasi melanggar hukum. Dia tak menampik dugaan Agung Sedayu Group adalah pemilik pagar laut itu. Bahkan perusahaan milik Aguan itu bisa kena pidana. Wah, semoga ada yang berani ya mempidanakan. Karena kalau yang sudah-sudah ya begitu deh. Kehebohan soal pagar laut bikin Presiden Prabowo gerah karena mengganggu kehidupan para nelayan. Dia pun memerintahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP segera ke lokasi, menyegel dan mencari tahu siapa dalangnya. Pesan Pak Prabowo, negara tidak boleh kalah. Duh, udah deh Pak, kalau memang berpihak ke rakyat, jangan omon-omon. Buktikan jika negara ini berdaulat tidak tunduk pada cukong yang bikin rakyat sengsara. Saya Restulan dari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.